Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali di malam Jumat ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid kita ini, Masjid Nurullah. Di tempat ini alhamdulillah setelah kita banyak mengkaji kitab Bulughul Maram, sampai sekarang ini kita akan memasuki hadis yang ke-590. Tentunya masih di bab zakat. Alhamdulillah sudah kita lewati zakat peternakan. Sudah juga zakat emas dan perak. Sudah kita bahas. Nah, sekarang masih lanjut lagi di pembahasan zakat. Kata beliau rahimahullahu ta'ala di hadis yang beliau bawakan berikutnya terkait dengan zakat. Walid Tirmidzi an Ibnu Umar. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, man istafada malan fala zakata alaihi hatta yahulu alaihi al-haul warraji waqfuhu. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, hadis ini yang kuatnya adalah mauquf. Maksudnya bukan dari ucapan Nabi, tapi ucapannya Ibnu Umar. Secara hadis yang kuat ini adalah ucapan Ibnu Umar. Adapun ucapan Nabi SAW maka dhaif. Secara ucapan kalau dikatakan ini ucapan Nabi, dhaif. Sahih dari ucapan Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, yaitu Abdullah. Ini sah dari ucapan beliau. Katanya dari At-Tirmidzi, dan ucapan sahabat itu bisa jadi hujah. Ini hanya ucapan sahabat, tidak berlaku pada ucapan setelah sahabat. Ucapan tabi'in, atba'ut tabi'in, demikian pula ulama setelahnya lagi, itu disepakati bukan hujah. Karena kadang sebagian orang berdalil akan halal atau haram, boleh atau tidaknya sesuatu, mereka bilang ini perkataan Atha bin Abi Rabah. Ucapan Atha bin Abi Rabah bukan hujah. Yang hujah itu dalil yang dia sebutkan. Adapun ucapannya bukan hujah. Yang hujah itu adalah ucapan apa? Sahabat. Itu pun ada syaratnya. Ucapan sahabat Nabi. Sahabat itu yang hidup di masa Nabi, melihat Nabi dan beriman kepada Nabi. Adapun hidup di masa Nabi tapi tidak beriman kepada Nabi, bukan sahabat. Walaupun hidup di masa Nabi. Jadi sahabat itu yang beriman, hidup di masa Nabi, melihat Nabi SAW dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Itu sahabat. Pembahasannya, ucapan sahabat adalah hujah. Ucapan sahabat itu adalah apa? Hujah dengan dua syarat. Kalau terpenuhi dua syarat, kita katakan hujah. Boleh antum pakai berdalil. Pertama, kalau tidak ada dalil yang menyelisihinya. Kalau tidak ada dalil yang menyelisihinya. Kalau ada ucapan sahabat, kemudian ada dalil yang menyelisih ucapan sahabat itu, maka ucapan sahabat wajib ditolak. Tidak boleh kita pertentangkan dengan hadis Nabi SAW. Tidak boleh. Iya, siapapun yang berpegang dengannya, tidak boleh kalau menyelisih hadis Nabi. Iya, ini syarat pertama, tidak menyelisih dalil. Syarat kedua, tidak ada sahabat lain yang menyelisihinya. Kalau ada sahabat berucap sesuatu, berbuat sesuatu, tapi ada sahabat lain yang menyelisihinya, maka perbuatan sahabat ini bukan dalil. Maka perbuatan sahabat itu bukan dalil. Ini harus kita pahami. Karena banyak orang kadang ini kan sahabat lakukan. Iya, ucapan sahabat bisa jadi dalil.
dengan dua syarat tadi. Tidak menyelisih dalil. Yang kedua, tidak diselisih oleh sahabat yang lain. Kalau terpenuhi dua syarat ini, maka boleh dijadikan sebagai dalil. Beda kalau Al-Quran dan hadis. Al-Quran hujjah. Hadis kapan sahih, maka hadis dalil. Karena itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ucapan selain itu, maka tidak bisa menjadi hujjah kecuali ucapan sahabat. Itu pun dengan dua syarat. Dengan dua syarat tadi. Nah, sekarang ada ucapan sahabat. Ucapan Ibnu Umar terkait dengan zakat. Dan ini tidak menyelisih dalil. Belum bilang man istaqada malan, siapa yang memperdagangkan sebuah harta, artinya dia punya harta. Hartanya ini dia putar di permodalan. Dia belikan barang, pakaian, rumah, dan semisalnya untuk dia jual. Dia beli, misalnya anggaplah pakaian 10.000 misalnya, anggap kita contohkan. Satu pakaian. Dia beli satu kontainer pakaian. Modalnya anggaplah kita bilang 50 juta. Modalnya. Iya. Kalau dia kelola, ini di bulan Ramadan misalnya kemarin. Datang Ramadan ini, ternyata itu uang tadi 50 juta. Diputar. Datang Ramadan, ternyata sudah 100 juta. Dengan untungnya. Sekarang, apakah ada zakatnya? Kata Ibn Umar, man istafada malan, fala zakata alaihi hatta yahulu alaihil haul. Siapa yang memperdagangkan, mengembangkan sebuah harta, maka tidak ada zakat baginya sampai yahulu alaihil haul. Masuk padanya usia setahun. Masuk padanya usia setahun. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar ini pertama menunjukkan bahwa zakat daripada harta peternakan, emas perak yang kita perdagangkan itu dipersyaratkan masuk haul, usianya setahun. Masuk dipersyaratkan itu. Harus tersimpan berapa? Setahun. Karena di sini beliau bilang tidak ada zakat sampai setahun tersimpan. Itu yang pertama. Kalau kita punya kambing, punya sapi, 40 ekor sapi, 30 ekor sapi, atau 40 ekor kambing. Baru kita beli di bulan kemarin. Masuk Ramadan. Sudah wajib zakat? Belum. Nanti tahun depan baru wajib apanya? Zakatnya. Jadi harus tersimpan apa? Setahun. Harus tersimpan setahun. Baru wajib zakat. Kalau belum setahun, tidak wajib. Tidak wajib apa? Zakat. Ini faedah pertama dari hadis ini. Kemudian yang kedua, apakah nisab itu kita hitung harus semua ini yang terkumpul, masing-masingnya harus tercatat supaya ditahu tahunnya mana? Kan gini misalnya tadi itu, kita punya uang modal berapa? 50 juta. Diperdagangkan. Apakah perlu kita catat bulan depan tambah sekian? Bulan depannya lagi tambah sekian. Apakah perlu begitu? Atau ini untung ikut ke modal hitungannya. Misalnya dipahami, maksudnya ikut ke usia modal. Karena umurnya, sebabnya dia datang. Karena ada apa? Modal. Ikut ke begitu atau gimana? Mayoritas ulama dikatakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, madhabuna wa madhabu Malik wa Ahmad wal jumhur. Madhab kami, pendapat kami di sini Imam Nawawi itu orang Syafi'iyah. Yang belum maksudkan adalah kami Syafi'iyah. Madhab kami orang Syafi'iyah. Dan madhabnya Imam Malik, Imam Ahmad dan mayoritas annahu yushtaratu fil mal alladhi tajibu fihi zakat fi ainihi wa yu'tabar fihi al-haul.
katanya dipersyaratkan pada harta yang wajib zakat pada barangnya, yang wajib zakat pada barangnya, maka dianggap padanya usia setahun. Dianggap padanya usia setahun. Itu yang dilihat katanya. Itu yang dilihat. Bahkan disebutkan oleh Imam An-Nawawi, fa inna qata'un nisab fi lahdah minal haul in qata'al haul. Kalau kurang sesaat. Kalau kurang walaupun sesaat. Ini uang tadi 50 juta. Paham kan? Tiba-tiba dalam setahun ini berjalan, dia kurang. Tapi 50 juta sudah dapat ya. Anggaplah kita contoh berapa paling sedikit zakat. Paling sedikit yang kita hitung sesuai dengan nilai perak. 6 juta sekian. Anggaplah kita paling sedikit, jangan 50. Kalau 50 juta kan bisa, kecuali kurangnya banyak. Iya. Jadi kata Imam Nawawi, jadi harus berusia setahun. Kalau ada kurang, walaupun sesaat, maka ulang hitungannya. Saya tadi 50 juta. Ternyata pernah kurang. Bukan kurang untuk modal ya. Kalau kurang untuk modal tidak dianggap. Maksudnya kita kurang pakai pribadi. Kalau kurang karena untuk beli modal, beli barang, tidak dianggap. Kan ini namanya diperdagangkan. Maksudnya di sini kurangnya gimana? Kebutuhan pribadi kita. Ya, kita belikan rumah untuk kita sendiri atau mobil kendaraan untuk kita. Kan nanti ada pembahasan. Pada kendaraan tidak ada zakatnya. Pada rumah yang kita tempati tidak ada zakatnya. Sekarang kita punya uang. Ternyata di akhir tahun, di tengah tahun 50 juta itu tadi jadi 100. Yang tersimpan masih ada sisa barang. Uang 100 ini kita pakai beli rumah, beli mobil. Kurang, setelah itu kembali lagi. Paham kan? Apakah wajib zakat dihitung dari yang dulu atau hitung sekarang? Itu pertanyaannya. Dalam madhab yang dinukil oleh Imam Nawawi, madhab kami Syafi'iyah, madhab Imam Malik dan madhab Imam Ahmad, itu tidak dianggap kalau sudah kurang walaupun sesaat. Antum bisa paham ini? Kenapa? Karena dipersyaratkan harus tersimpan berapa? Setahun. Paham kan? Kecuali yang kurangnya untungnya. Antum punya modal 10 juta. Perdagangkan menjadi 50 juta. Tapi di tengah tahun kurang. Untungnya antum belanjakan biaya pribadi. Ya. Biaya untuk pribadi antum bukan untuk perdagangan. Kurang. Tapi masih ada 10 juta. Maka ini yang terhitung. Kan ini kan terhitung dari awal? Dari awal tahun. Paham kan? Nah, beda kalau untungnya lagi di jalan. Nah, kalau untungnya di jalan, diikutkan kemana? Ke modal. Karena sulit antum catat setiap hari itu tambahannya. Ya kan? Ini kalau untung terus. Maka keuntungannya ini digabungkan kemana? Ke modalnya. Kemudian keluarkan zakatnya. Sama dengan hewan ternak. Antum punya 40 ekor kambing. Paham kan? Di penghujung tahun, ternyata ini kambing jadi 221 ekor. Berapa zakatnya? Kan ada orang punya kambing. Modal dasarnya dia beli 40 ekor. Tahun ini, tahun depan itu jadi 121 ekor. Berapa ekor yang keluar? Satu, dua. Karena sudah tambah satu. Kalau masih di bawah 120, seekor. Kan begitu? Tapi kalau sudah lebih menjadi berapa? 2 ekor. Padahal anaknya ini kapan lahirnya? Ini kan tadi 40. Menjadi berapa? 120 lebih. Kan begitu? Ini anaknya lahirnya kapan? Apakah langsung satu kali langsung? Atau bertambah setiap saat? Kan begitu? Kan bertambah setiap saat. Tapi dihitung dalam zakatnya. Karena sudah ada nisab awal. Anda bisa paham ini? Nah, beda kalau kasusnya lain lagi.
Kalau antum kasusnya punya kambing 30 saja. Berjalan waktu, baru banyak sampai 40. Hitungan awalnya itu mulai dari 40. Karena nisabnya berapa? 40 ekor kambing. Baru ada apa? Zakatnya. Antum bisa pahami ini? Demikian pula perdagangan. Sama. Demikian pula perdagangan. Walaupun Masya Allah, ada saya tertarik dengan pembahasan para ulama rahimahumullah ta'ala, bahwa harta yang tumbuh karena diperdagangkan, ya, itu ada macam-macam bedanya, bentuknya. Ada dari jenisnya, ada bukan dari jenisnya. Maksudnya gini, dia tadi modal sapi, kemudian berkembang, yang berkembang juga ke sapi, bukan ke yang lain. Kan kadang ada orang, dia dagangnya baju, tapi berkembangnya di ruko misalnya begitu. Hasilnya dia pakai beli ruko, untuk dia jual juga. Iya, ini kan macam-macam bentuknya orang punya harta dan berkembang untungnya. Pertama, para ulama dalam hal ini mayoritas bahkan dinukil kesepakatan, kalau yang berkembang dari harta ini adalah masih sejenis dari harta itu sendiri, masih sama bentuknya, jenisnya. Pakaian-pakaian, perdagangan-perdagangan, hewan-hewan masih sama jenisnya. Maka ini disebutkan digabung ke asalnya. Kalau masih sejenisnya. Enggak pula kita modal uang, diperdagangkan. Yang tumbuh juga apa? Uang dari hasil itu. Maka dinukil oleh mayoritas, bahkan ada yang menyatakan kesepakatan seperti Ibnu Qudamah. Ini yang berkembang darinya, masukkan ke asal. Berarti tadi kalau kita punya modal awal 50 juta. Setelah itu di penghujung tahun menjadi 100 juta. Ikut gitu untungnya dengan mana? Ikut untungnya dengan modalnya. Sekarang kalau kita mengeluarkan zakat, 50 dianggap atau 100? Itu pertanyaannya. Paham kan? Kan gini. Kalau harta itu masih sama, tadi kita modal uang, setelah itu berkembang menjadi juga uang, maka didukil oleh mayoritas, bahkan Ibnu Qudamah menyatakan kesepakatan bahwa untungnya ikut ke asal. Kalau ini. Berarti tadi 50 menjadi 100. Kita hitung zakatnya 100 atau 50, begitu pertanyaannya. Apa yang kita hitung kalau mau keluarkan zakatnya? Modal dan untung. Jadi 100 juta dibagi 40 hasilnya zakatnya. Kita bisa pahami? Atau 100 juta keluarkan 2,5%. Itu zakatnya. Iya, kalau punya 100 juta berapa berarti zakatnya? 2.500.000. Itu punya 100 juta. Hanya 2.500.000 zakatnya. Ini contoh. Demikian pula hewan, sama semua. Antum pelihara sapi. Yang berkembang juga sapi. Ya, sama juga. Untungnya, ya, itu dimasukkan ke modalnya tadi. Iya. Sekarang yang masalah yang kedua. Bagaimana kalau harta lain yang berkembang? Artinya, antum punya modal uang rupiah, tapi untungnya itu diarahkan ke bentuk lain. Yang Anda bilang tadi, jadinya ruko, rumah, bukan rumah tempat tinggal. Iya. Karena kalau rumah tempat tinggal, itu tidak jadi zakat. Kita akan ulang lagi nanti bentuknya. Iya. Apa hukumnya ini? Apakah kita ikutkan juga di modal asal? Atau kita hitung pisah? Atau malah tidak ada zakatnya? Atau malah tidak ada
zakatnya. Iya. Dalam masalah ini, Masya Allah, ada pendapat dari mayoritas ulama, kalau beda jenisnya, itu dipisah, tidak digabungkan. Dan dihitung pisah. Tidak digabungkan. Iya. Tidak dimasukkan dalam nisab. Dia dihitung tersendiri. Ini pendapat mayoritas ulama. Ada yang menyelisihinya, tapi kata sampai dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar, wal khilafu bidzalika syudud. Ada yang menyelisihi perkara ini, tapi dianggap syad. Ganjil, tidak diterima. Berarti bisa kita katakan, berdasarkan ucapan Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar ini, beliau adalah madhabnya Malikiyah. Beliau bilang, pendapat jumhur, itu tidak digabung, tapi dipisah. Dan yang menyelisihinya, salah. Itu kata beliau. Iya. Bahkan sampai beliau agak keras dalam masalah ini. Sampai beliau katakan, wala qala bihi ahadun min a'immatil fatwa. Tidak ada seorang pun yang mengatakan dia digabung dari para imam-imam fatwa. Sampai beliau katakan seperti itu. Ini kalau pisah. Jadi kalau contoh kasus, kita berdagang pakaian. Modal. Dalam pakaian sudah sampai nisabnya. Cuma pada saat kita untung, kita beli pakai ruko. Investasinya ke ruko. Mau kita jual juga. Maka ini yang di perdagangan di baju, hitung tersendiri. Yang ruko itu hitung tersendiri pada saat kita bayar. Pada saat kita beli rukonya. Nanti rukonya itu dijual, baru hitungnya dengan untungnya zakat. Kita bisa pahami ini? Anggaplah rukonya kita beli tahun ini. Berapa? Anggaplah harga ruko sekarang misalnya. Siapa yang tahu? Yang paling murah? 2M deh. Modal 100 juta dapat ruko 2M. Bisa juga. Iya. Alhamdulillah. Jadi ada dia beli ruko 2M. Nisab atau tidak ini? Ini orang punya beli ruko 2M untuk dia jual kembali nanti. Ini sudah nisab nggak? Sudah nisab nggak? Sudah tentunya. Mau antum kiaskan ke emas atau perak, pasti nisab. Kan kalau perak kan 6 juta sekian. Emas kan berapa sekarang? Kan dia berapa puluh gram kalau emas? 80? 80? Yang pekan lalu. 85 gram kan. Sekarang 85 gram itu kali harga emas sekarang. Begitu. Paham kan? Itu nisab. Sekarang orang punya 2M. Dapat nggak? Pasti dapat nisabnya. Pasti dapat apa? Nisabnya. Kan begitu? Sekarang dia beli Ramadan kemarin. Ruko itu 2M. Nggak laku. Belum terjual. Dan dia memang belum mau jual. Kan namanya dia hanya mau apa? Invest saja nanti dia butuh uang atau dia naik harganya baru dia apa? Jual. Sekarang sampai Ramadan ini belum terjual. Berapa yang dikeluarkan? Nilai apa? Nilai 2M yang waktu dia beli. Paham ini? Nilai berapa? 2M karena uangnya tersimpan di situ sama dengan orang simpan di bank uangnya 2M. Zakatnya segitu. Tahun lalu sama tahun ini. Antum bisa pahami? Tapi qadarullah. Pak Syahril ya belinya tahun lalu Ramadan kemarin. Boleh Sya'ban ini laptop gibah. Ruko ya. Yeah. Lakunya jadi 4M Pak Syahril. Anggaplah kita hayal toh. Tidak apa-apa sih berhayal. Laku 4M Pak Syahril. Berapa zakatnya yang kita keluarkan? Maksudnya hitung 2 atau 4 begitu. Siapa yang tahu? Hitung 2. Ada pendapat lain? Kalau Pak Syahril sendiri berhitung berapa?
Enggak tahu. Siapa tahu? Hitung berapa kita? Hitung 4, Pak. Kan untung kembali ke modal. Ini kan masih sejenis, Pak. Di ruko ini, uang di ruko. Kan anunya kan sudah haul, Pak. Iya, kan begitu, Pak. Belinya Ramadan. Saya belinya kan Ramadan. Lakunya di mana? Syaban. Masuk Ramadan. Kecuali langsung dia belanjakan 4M. Habis. Nih, artinya dia tiba-tiba dia beli rumah yang bagus. Harganya 4M untuk tinggal. Ya sudah. Kan rumah tinggal tidak ada zakat. Rumah tinggal tidak ada zakat. Tapi ini jadi perdagangan. Ya kan? Hartanya. Maka masuk di mana? Di zakat perdagangan. Modalnya, untungnya ini ikut ke modal. Tapi kalau beda jenis, tidak ikut. Hitung masing-masing. Hitung masing-masing. Ini pendapat mayoritas semuanya. Bahkan dinukil kesepakatan dari ulama. Mungkin bisa kita paham ini. Ini yang tumbuh di tengahnya. Yang tumbuh di tengahnya. Ini Masya Allah. Baik, berikutnya. Di hadits 591. Ini terkait dengan kendaraan yang kita pakai. Kata beliau rahimahullah, wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala, laisa fil baqaril awamil shadaqah. Rawahu Abu Daud wa Daruqutni wa raji waqfuhu aidha. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ad-Daruqutni, dan yang benar ini perkataan Ali juga, bukan perkataan Nabi. Tapi itu tadi hujah kalau tidak ada yang menyelisih. Kata beliau dari Ali radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, tidak ada pada sapi awamil, sapi yang digunakan untuk bekerja. Kita punya sapi, tapi sapi ini kita pakai untuk bajak sawah kita. Ya kan? Untuk kita pakai pribadi. Tidak ada padanya sedekah. Tidak ada padanya apa? Zakat. Demikian pula seluruh yang kita pakai. Sama. Mobil yang kita pakai. Ya kan? Tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya. Kecuali mau sedekah sunnah. Kecuali mau sedekah apa? Sunnah. Lain lagi cerita. Ini sangat jelas kalau ini. Ya. Bahwa diambil faedah dari sini. Tidak ada zakat pada kendaraan kita. Tidak ada zakat pada apa? Kendaraan kita. Iya, tidak ada zakatnya. Tidak digabungkan ke dalam barang dagangan. Misalnya kita berdagang. Dalam berdagang ini kita beli mobil untuk kita pakai angkut barang. Dalam berdagang ini kita sewa ruko untuk pakai jual. Maka sewa rukonya, beli mobilnya tidak masuk dalam perhitungan zakat. Mungkin bisa dipahami? Bisa ya? Raknya, kita beli rak misalnya. Untuk pakai dagang, itu tidak ada zakatnya. Tidak dihitung ke modal. Perhatikan itu. Tidak digabung ke mana? Ke modal. Kenapa? Karena ini perkataan. Laisa fi al-baqaril awamil shadaqah. Tidak ada pada sapi yang dipakai untuk bekerja sedekah. Tidak ada. Misalnya dulu kan orang sapi dipakai bajak sawah. Sapi dipakai untuk angkut gabahnya. Sama, tidak ada. Tidak ada zakatnya. Demikian pula yang lainnya yang dipakai semuanya masuk di sini. Yang lainnya yang dipakai semuanya masuk di sini. Kemudian sudah waktu? Baik. Satu lagi hadis baru kita cukupkan dulu. Kata beliau rahimahullah di hadis 592. Hadis terakhir insyaallah malam hari ini. Wan Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man waliya yatiman lahu mal
falyatajirlah wala yatruku hatta ta'kulahu shadaqah. Rawahu Tirmidzi wa Darqutni wa isnaduhu dhaif walahu syahidun mursalun inda Syafi'i. Hadis ini sebagaimana yang beliau katakan, ini hadis Tirmidzi, riwayat Imam Tirmidzi dan Ad-Darqutni, tapi sanadnya dhaif. Dia ada pendukungnya tapi mursal dari tabi'in, bukan dari sahabat. Maka yang disimpulkan hadis ini dhaif. Dalam sanadnya ada rawi yang bernama Al-Mutsanna ibn Sabbah. Dalam sanadnya ada rawi yang bernama Al-Mutsanna ibn Sabbah. Dia adalah dhaif atau bahkan kata para ulama asyaddu ad-dha'f. Dia rawi yang sangat lemah. Oleh karena itu, hadis ini adalah hadis yang dhaif. Hadis ini adalah hadis yang dhaif. Tapi beliau ingin menyampaikan kepada kita satu hukum. Hadis dhaif. Yaitu, apakah pada harta anak yatim ada zakat? Ini pembahasan yang beliau ingin sampaikan. Iya, apakah pada harta anak yatim ada zakatnya? Hadis yang beliau sampaikan dhaif. Lihat kita terjemahkan. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, Abdullah bin Amr, sahabat mulia. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, man waliya yatiman lahu mal. Siapa yang menjadi wali anak yatim, dan anak yatim itu punya harta, fal tajirbih, hendaklah dia kembangkan harta anak yatim itu. Dia jaga, kalau memang diperdagangkan hartanya supaya berkembang. Kenapa? Kata Nabi, wala yatrukuhu hatta ta'kulah shadaqah. Jangan dia biarkan sampai dia dimakan oleh sedekah, zakat. Artinya kalau sekarang tidak dikembangkan, sekarang 10 juta, ada zakatnya 250.000. Kalau tidak dikembangkan, tahun depan lagi 250.000. Kan begitu? Tahun depan lagi 250.000. Apa yang terjadi? Habis, kan begitu? Maka wali anak yatim yang memegang anak yatim, itu dia perdagangkan, kembangkan hartanya. Supaya tidak dimakan oleh apa? Sedekah. Tidak dimakan oleh zakat. Tidak dimakan oleh zakat. Hadis dhaif. Cuma belum mengisyaratkan satu hukum kepada kita lewat hadis ini. Padahal belum sendiri dhaifkan. Ini terkait dengan masalah, apakah ada kewajiban zakat terkait dengan harta anak yatim. Hadis ini dhaif. Bersamaan dengan itu kita katakan ada zakatnya. Kenapa? Masuk di kewajiban zakat secara umum. Masuk dalam perintah-perintah umum yang kita sudah baca di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Bahwasannya di antaranya Nabi SAW menganjurkan dan mengatakan, ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yu'addi haqqaha illa idza kana yaumal qiyamah sufihat lahu safa'ib min nar. Kan masuk. Tidak ada pemilik emas ataupun perak yang tidak dia keluarkan zakatnya. Tidak ada pemilik. Ini kan pemilik ini mencakup orang besar, anak kecil. Yang penting yang diinginkan adalah dia punya apa? Dia punya harta. Dia tidak keluarkan zakatnya, maka itu akan menjadi siksaan untuknya di hari kiamat. Ini kan umum. Jadi walaupun tadi hadis secara khusus untuk anak yatim dhaif, tapi masuk anak yatim itu di masalah kewajiban zakat secara umum. Ini pendapat tentunya, ini uraian yang ya bagus dari ulama fikih bahwa zakat itu wajib bagi anak kecil, orang besar, ya, laki-laki, perempuan. Wajib. Yang penting dia punya harta berusia berapa? Setahun tersimpan. Wajib dia keluarkan apa? Zakatnya. Mungkin bisa dipahami? Ini alhamdulillah 3 hadits yang kita baca di malam hari ini. Kalau ada pertanyaan, silakan. Silakan Pak Syaril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah zakat itu bisa dimasukkan untuk pembangunan masjid? Yang kedua, apakah seorang muslim yang memiliki toko emas, Ustaz? Yang memiliki Toko emas toko emas, baik.
diwajibkan juga untuk mengeluarkan zakat hartanya. Kemudian bagaimana cara dia mengeluarkan zakat hartanya? Apakah sesuai dengan emas yang dia miliki, ataukah sesuai dengan modal dan keuntungan? Kemudian ketiga, orang yang memiliki perumahan seperti rumah kontrakan, karena banyak tuh jemaah juga yang memiliki rumah kontrakan seperti kos-kosan, apakah orang ini juga wajib mengeluarkan zakat hartanya? Baik, Masya Allah. 3 ya. Iya. Dengan bicaranya Pak Syahril yang cepat begitu. Iya. Jadi pertanyaan pertama, apakah zakat harta itu bisa dipakai untuk bangun masjid? Gitu Pak Syahril pertama. Ketahuilah Pak, di dalam surah At-Taubah ayat 60 terkait dengan masarif yang berhak mendapatkan zakat. Jadi zakat harta ini sudah diatur siapa yang berhak mendapatkannya. Tidak boleh kita arahkan ke tempat lain. Kalau arahkan tempat lain salah. Amil zakat dosa dengan hal tersebut karena tidak menjalankan amanah. Amanahnya zakat harta kata Allah surah Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara. Tiada lain sedekah maksudnya zakat harta itu untuk orang fakir. Wal masakin yang kedua untuk orang miskin. Wal amilina 'alaiha ini yang ketiga orang yang bertugas mengumpulkan zakat harta itu. Wal mu'allafati qulubuhum ini yang keempat orang yang lagi dilembutkan hatinya kepada Islam. Dia masih kafir. Tapi kalau kita kasih zakat dia masuk Islam. Iya, ada arahnya ke situ. Atau dia baru masuk Islam. Kita ingin lembutkan hatinya supaya dia makin cinta Islam. Oh, ternyata Islam saling membantu agama. Dia cinta. Ini al-mu'allafah. Orang lagi diambil hatinya. Ini yang keberapa itu? 4. Yang kelima, wafir riqab. Orang yang lagi berada di perbudakan. Dia muslim, mau berdeka. Dia kaptif. Dia sudah bilang sama tuannya, saya bekerja, saya akan bebaskan diriku sendiri. Ini boleh dikasih zakat harta untuk dia bebaskan dirinya. Yang kelima. Yang keenam, wal gharimin. Orang yang lagi terlilit utang. Terlilit utang. Ini dikasih. Yang keberapa itu? Hah? Yang keenam. Yang ketujuh, wa fi sabilillah. Orang berada di jalan Allah. Maksudnya di sini berjihad. Lagi berjihad melawan orang kafir. Atau dikatakan juga oleh para ulama, thalabatul ilm. Orang yang belajar ilmu agama. Karena dia di jalan Allah. Kemudian yang ke-8. Dan ini yang terakhir. Wa binis sabil. Apa diartikan Ibnu Sabil? Kalau diartikan satu-satu, anak jalanan. Bahaya ini anak jalanan. Iya, maksudnya di sini adalah musafir. Maksudnya di sini adalah apa? Musafir. Ini 8 golongan terkait dengan yang wajib, yang boleh menerima zakat harta. Selain ini, tidak boleh karena Allah bilang setelahnya, faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Itu kewajiban dari Allah. Allah maha bijaksana dan maha mengetahui. Allah maha mengetahui siapa yang berhak mendapatkannya. Kamu tidak tahu. Dan Allah maha bijaksana dalam meletakkan arahnya itu. Ada nggak masjid? Pak Syahrin? Enggak, maksud saya ada nggak disebut masjid? Kalau masjid banyak. Di Macini saja banyak. Tidak boleh. Kecuali orang miskinnya kasih Ki. Karena zakat harta itu ada haknya. Ada aturannya, ada ayatnya. Tidak boleh kita ubah-ubah. Tidak boleh kita ubah-ubah. Jadi seperti itu. Iya, kalau kita ubah, dolim Ki. Kita tidak amanah. Pengurus masjid yang tidak amanah. Karena orang ini kasih Ki, kecuali dia bilang, ini ada zakatku 100. Tapi saya kasih kok 500. Sisanya kasih kok masjid. Iya kan? Misalnya dia zakatnya hanya 250 misalnya. Zakatnya. Tapi dia kasih di amplop yang Pak Syahril edarkan. Berapa? 5 juta.
Ya sudah, sisanya untuk masjid. Zakatnya hanya tadi 250. Itu namanya apa? Amanah. Tidak boleh digabung, tidak boleh. Karena ini sudah diatur. Sudah diatur. Ya masjid lain anggarannya, lain uangnya. Iya, zakat harta lain juga. Makanya amil ini, kenapa dia dapat zakat? Amil zakat. Karena ini, dia penjaga amanah ini. Kalau dia hanya ada orang datang langsung simpang masjid, tidak dapat dia. Tidak ada kerjanya. Tidak ada kerjanya. Ya ini kan dia pemegang amanah. Kalau hilang itu uang dia ganti. Kalau hilang itu ganti besar. Iya, jatuh amplopnya orang. Ya, ganti. Itulah risikonya. Karena dia pemegang apa? Amanah. Walaupun kalau kita tidak sengaja, dimaafkan. Kalau sengaja, ganti. Haknya orang miskin itu. Haknya siapa? Orang miskin. Nah, ini terkait dengan pertanyaan Pak Syahril yang pertama. Yang kedua apa Pak Syahril? Dan bagaimana perhitungannya? Apakah sesuai dengan emas yang memiliki, apakah sesuai dengan modal dan keuntungannya? Kan kalau emas kan, kalau di toko emas kan berarti dia mau perdagangkan Pak Syahril. Berarti nilainya bukan emasnya. Beda itu kalau emas yang kita pakai, simpan di rumah. Emas yang kita simpan di rumah sama emas yang kita perdagangkan. Kalau yang disimpan di rumah ada zakatnya. Bukan zakat nilainya, tapi gramnya ini. Berapa gram keluarkan zakatnya. Kalau jadi perdagangan, iya nilai emasnya sama untungnya. Sama untungnya. Seperti itu Pak Syarif. Yang ketiga. Yeah. Sama juga, tapi kalau tersimpan. Iya. Misalnya Pak Syahril punya rumah kontrakan. Iya, belum punya rumah. Orang masuk kontrakan Ramadan kemarin, Syaban kemarin misalnya. Dia bayar 10 juta. Ternyata itu tersimpan oleh Pak Syahril sampai Ramadan ini. Enggak ada belanjakan. Ramadan ini lagi perpanjang lagi. Nah, ini yang kemarin itu. Wajib zakatnya. Kalau enggak kurang. Tapi kalau pernah kurang, kemudian tertambah lagi, nah baru. Ada semua zakatnya. Ada lagi? Nah, kita tidak sandar. Kita tidak duduk sandar. Kita, Pak. Tidak mau sandar. Tidak nih. Tidak mau, Pak. Tidak mau duduk sandar. Sebetulnya kita capek, Pak. Maksudnya biasanya kalau di sini orang tua diberi kesempatan untuk sandar. Untuk duduk di tembok, Pak. Tidak apa-apa. Ganti tuh. Nanti kita capek punggung. Karena beda pinggang anak muda sama pinggang orang tua, Pak. Enggak aja, Pak. Masih kastaki. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Insya Allah Pak duduk tak ini, itu dianggap kita dalam sholat. Karena selama kita niatkan untuk menanti sholat isya, itu pahalanya seperti di sholat tadi maghrib. Dalam hadis Nabi SAW. Iya, makanya kalau kita memang capek, itu enggak apa-apa sandar. Anak muda siap berdiri. Iya, alhamdulillah. Ini ada pertanyaan kertas. Untuk masa setahun zakat. Pada masa ini, apakah menggunakan metode hitungan tahun Masehi atau Hijriah? Iya, seluruh yang terkait dengan Islam itu tahun Hijriah, bulan Komariah. Bulan di atas, bukan Masehi. Semuanya terhitung dengan bulan Komariah. Paham kan? Bulan-bulan di atas langit. Kalau kita Masehi, nanti ada 31 masalahnya. Nanti zakatnya jadi mundur. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk syariat kita itu untuk bulan di atas langit. 12 bulan. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahr. Jumlah bulan di sisi Allah itu 12 bulan. 12 bulan. Kemudian Nabi pernah menjelaskan jumlah bulan dalam sebulan.
Asyahru hakada wa hakada wa hakada. Dalam sebulan itu segini. Berapa itu? 10. Segini berarti sudah berapa? 20. Dan segini. Lagi baik pasar. Iya. Iya, ini ditekuk. Iya, dan segini. Maksudnya berapa? Bulan itu 29. Kalau tidak bisa dilihat di akhir bulan, di awal bulan, baru genapkan 30. Kata Nabi SAW, wa in gumma alaikum fa'akmilu iddat Sya'ban. Kalau tertutup awan, misalnya ini sudah 29, kita lihat bulan, tertutup awan, sempurnakan 3 bulan, dan 30 hari. Sempurnakan berapa? 30. Jadi bulan dalam Islam itu 29 atau 30. Maka hitungannya di situ. Hitungannya di situ. Mungkin dipahami? Ini dalam hitungan zakat pakai tahun Hijriyah. Untuk zakat perdagangan yang dihitungkan modal tambah untung. Bagaimana jika modal di awal menggunakan uang pinjaman? Ya, kalau uang pinjaman tidak terhitung, kan itu uang orang. Nanti terhitung kalau itu sudah punya kita. Kalau uang pinjaman, yang memberikan pinjaman yang wajib zakat. Karena ketika kita punya uang, dipinjam oleh orang, dan orang itu diharapkan dia kembalikan uang kita, maka yang wajib zakat adalah yang memberikan pinjaman, bukan yang meminjam. Bisa dipahami? Kalau diharapkan kembalinya, kecuali sudah tidak diharapkan. Ya kan ada begitu kadang, kita kasih utang, orangnya pura-pura lupa. Kan begitu? Ya kan? Ini dolim, kalau dia mampu bayar, tapi dia pura-pura lupa, dia hapus nomor, di telepon tidak angkat misalnya. Ya dolim kan kalau dia mampu. Tapi kalau sudah tidak diharap begitu, tidak ada lagi zakatnya bagi kita. Yang ada zakatnya itu kalau masih diharap kembalinya. Masih diharap apa? Kembali. Selama begitu, wajib kita bayar. Wajib kita bayar. Tahun ini, tahun depan lagi, tahun depan lagi. Pokoknya selama masih akan dia bayar. Wajib kita zakat. Yang berutang itu tidak wajib baginya zakat. Tidak wajib baginya apa? Zakat. Kita paham ini? Nah, seperti itu. Kapan nanti dia wajib bayar zakatnya? Kalau dia sudah punya modal sendiri. Atau keuntungannya itu sudah mencapai apa? Nisab. Paham kan? Tahun ini dia modal pinjam. Kelola penghujung tahun pinjam 50. Kan ada zakatnya. Ternyata sudah 100 penghujung tahun. Maka ini dia hitungnya yang di 50-nya. Bukan modal untung masukkan ke modal. Karena modal bukan punyanya. Karena modal apa? Bukan punyanya. Yang wajib menzakatinya siapa? Pemilik modal. Kita bisa pahami ini? Jelas kan? Alhamdulillah. Baik, sudah. Adzan juga ya. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah. Ini pertengahan Sya'ban ya. Kita taklim berarti tinggal 2 kali lagi. Karena Ramadan kita libur. Kan sebiasanya Ramadan kita libur. Kalau taklim di sini begitu ya. Sisa 2 ya. 2. Ini kan sudah 12 Sya'ban. Sisa 2 kali lagi kita taklim, baru kita libur. Kita akan ketemu lagi nanti setelah Ramadan. InsyaAllah. Iya. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.